Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damasanti dari Prodi Sistem Informasi semester 8 kelas A. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai teori proses yang meliputi teori harapan, teori penentuan tujuan, teori penguatan, dan teori keadilan. Langsung saja berikut penjelasannya. Teori proses. Teori ini berusaha agar setiap pekerja mau bekerja dengan giat sesuai dengan harapan. Daya penggerak yang memotivasi semangat kerja terkandung dari harapan yang akan diperolehnya. Jika harapan menjadi kenyataan, maka pekerjaan akan cenderung akan meningkatkan kualitas kerjanya. Begitu pula sebaliknya. Di dalam teori proses ini ada 4 teori motivasi utama, yaitu yang pertama teori harapan, kedua teori penentuan, ketiga ada teori penguatan, dan yang keempat teori keadilan. Yang pertama teori harapan atau ekspektansi teori. Teori ini dikemukakan oleh Viktor Hafrum yang menyatakan bahwa seseorang bekerja didasarkan kepada tiga komponen, yaitu harapan atau ekspektansi, nilai atau value, dan pertautan atau instrumentality. Yang pertama ada harapan. Harapan adalah suatu kesempatan yang disediakan dan akan terjadi karena perilaku. Contoh, seseorang mahasiswa yakin bahwa dengan belajar 4 jam sehari, ia bisa mendapatkan nilai A. Yang kedua ada nilai atau value. Nilai yang diakibatkan oleh perilaku tertentu. Contoh, seorang pegawai merasa senang jika dipromosikan karena itu adalah impian karirnya. Ketiga, ada pertautan atau instrumentality. Seberapa besar peluang suatu upaya akan menghasilkan imbalan yang diinginkan. Contoh, seorang karyawan percaya bahwa kerja keras akan meningkatkan peluangnya mendapatkan bonus. Yang kedua ada teori penentuan tujuan atau goal setting theory. Goal setting teori adalah teori yang menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang spesifik, menantang, dan terukur sebagai cara untuk meningkatkan motivasi dan kinerja individu. Teori ini mulai dibahas oleh Edwin pada tahun 1968 di jurnal yang berjudul Toward a Theory of Task Motivation and Incentives. Kemudian dipopulerkan oleh Dr. Jerry Latham dan Edwin Alcock pada tahun 1990 lewat buku yang berjudul A Theory of Goal Setting and Task Performance. Goal setting teori pada dasarnya merupakan fondasi dari SMART goals atau akronim dari tujuan yang harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu untuk mencapai hasil terbaik. Tujuan dari diciptakannya teori ini adalah untuk memahami bagaimana pengaruh antara penetapan tujuan terhadap motivasi kerja dan performa yang dihasilkan. Dari pemahaman tersebut ditemukan bahwa seseorang dapat menggunakan teori ini untuk lebih mengerti bagaimana cara membantu karyawannya mencapai tujuan dan goals mereka. Berikut ini ada 5 elemen dalam goal setting teori yang dikembangkan oleh dan Latham.
Yang pertama ada clarity atau kejelasan. Tujuan yang jelas dan spesifik lebih mudah dipahami dan dicapai dibandingkan dengan tujuan yang samar atau abstrak. Misalnya, daripada menetapkan tujuan meningkatkan kinerja kerja, lebih baik membuat tujuan spesifik seperti meningkatkan produktivitas sebesar 20% dalam 3 bulan ke depan. Contoh, saya ingin meningkatkan IPK dari 3,5 menjadi 3,7 dengan belajar minimal 3 jam sehari. Yang kedua ada challenge atau tantangan. Tujuan yang cukup menantang akan lebih memotivasi seseorang dibandingkan tujuan yang selalu mudah atau terlalu sulit. Tantangan yang pas membuat seseorang lebih termotivasi untuk berusaha keras dan meningkatkan performa. Contoh, karyawan menetapkan target meningkatkan klien dari 10 menjadi 20 dalam 1 bulan. Yang ketiga ada komitmen. Orang yang benar-benar berkomitmen terhadap tujuan mereka agar bisa mencapainya. Komitmen ini bisa diperkuat dengan adanya keyakinan bahwa tujuan tersebut penting dan realistis untuk dicapai. Contoh, atlet lari maraton harus disiplin menjalankan latihan dan menjaga pola makan. Yang keempat ada feedback atau umpan balik. Adanya umpan balik membantu seseorang mengetahui apakah mereka sudah berada di jalur yang benar atau perlu melakukan penyesuaian. Feedback yang baik bisa datang dari atasan, rekan kerja, atau bahkan dari hasil evaluasi diri sendiri. Contoh, desainer grafis meminta masukan dari klien untuk meningkatkan desainnya. Yang kelima ada task complexity atau kompleksitas tugas. Jika suatu tugas terlalu kompleks, maka perlu ada strategi atau pendekatan yang tepat agar tidak terasa terlalu membebani. Tujuan yang rumit sebaiknya dipecah menjadi langkah-langkah kecil agar lebih mudah dikerjakan. Contoh, programmer membagi pembuatan aplikasi ke dalam beberapa tahapan. Adapun manfaat goal setting teori adalah 1. Meningkatkan motivasi. Esensi dari goal setting teori adalah menetapkan tujuan yang memberikan dorongan intrinsik bagi individu. Mereka akan merasa terdorong untuk bekerja lebih keras karena mereka memiliki sasaran yang jelas untuk dicapai. Yang kedua, mengarahkan fokus. Tujuan yang ditetapkan membantu individu untuk memusatkan perhatian pada tugas yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Secara parsial, fokus dari individu yang mengerjakan tugas dapat mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan kinerja. Dengan fokus pada tujuan, individu cenderung mencapai hasil yang lebih baik dalam pekerjaan atau usaha mereka. Yang keempat, membantu perencanaan. Untuk mencapai tujuan, individu harus merencanakan tindakan yang dibutuhkan dan mengorganisir sumber daya mereka. Hal ini tentu dapat meningkatkan kemampuan perencanaan dan organisasi. Dan yang terakhir, mempermudah pengukuran kemajuan. Tujuan yang dapat diukur memungkinkan individu untuk mengukur kemajuan mereka. Ini membantu dalam mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan. Teori ini menekankan bahwa tujuan yang jelas, menantang, memiliki umpan balik, dan didukung dengan komitmen akan meningkatkan kinerja seseorang secara signifikan. Yang ketiga ada teori penguatan. Teori ini dikembangkan oleh
B.F. Skinner pada tahun 1957 didasarkan atas hubungan sebab akibat perilaku dengan pemberian kompensasi. Sebagai tambahan dari kedua kelompok teori tersebut, masih ada satu lagi yang berhubungan dengan motivasi tersebut, yaitu teori X dan teori Y. Contohnya, yang pertama ada penguatan positif, memberikan hadiah agar perilaku baik terus berlanjut. Contoh, karyawan yang mencapai target penjualan diberikan bonus. Kedua, penguatan negatif, menghilangkan hambatan agar perilaku baik tetap ada. Contoh, supervisor mengurangi beban kerja bagi karyawan yang bekerja efisien. Yang ketiga, ada hukuman, memberikan konsekuensi agar perilaku negatif tidak terulang. Contoh, karyawan yang sering terlambat dipotong tunjangannya. Dan yang keempat, penghapusan, menghentikan penghargaan terhadap perilaku negatif agar menghilang. Contoh, atasan berhenti memuji pegawai yang sering mengeluh tanpa alasan. Dan yang terakhir ada teori keadilan. Teori ini dikembangkan oleh John Stacey Adams pada tahun 1963. Keadilan merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja karyawan. Jadi, atasan harus bertindak adil terhadap semua bawahannya serta objektif. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik, maka semangat pekerja akan cenderung meningkat. Contoh, karyawan yang bekerja dengan beban kerja yang sama harus menerima gaji yang setara. Jika ada karyawan yang dibayar lebih tinggi untuk pekerjaan yang sama tanpa alasan yang jelas, karyawan lain bisa merasa tidak adil dan motivasi mereka menjadi turun. Adapun manfaat teori keadilan, yang pertama, meningkatkan semangat kerja dan loyalitas karyawan karena merasa diperlakukan dengan adil. Kedua, mengurangi konflik di lingkungan kerja yang bisa muncul akibat kecemburuan atau ketidakadilan. Ketiga, meningkatkan produktivitas karena karyawan lebih termotivasi untuk bekerja secara maksimal. Sekian dari video kali ini, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.